Mohon izin kakak, apakah sudah tampak share screen saya? Atau masih OTW dia? OTW. Masih OTW ya? Tuh, Rupin juga bermasalah nih. Jaringan ya. Ya, masih OTW deh. Oke, bismillah. Izin kakak, apa sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, mantap. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kakak semua. Hari ini merupakan hari kedua atau pertemuan kedua pembelajaran kita di PKG PJOK ini dengan modul 1.1 yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma di PJOK, di mana pada tetap dua ini kita akan membuat sebuah penguatan terhadap framework Barton dan framework Gibbs, dan juga sekaligus melakukan refleksi sebanyak 3 babak. Namun sebelum memulai proses pembelajaran pada sore hari ini, mohon izin kakak-kakak untuk Kak Dwi, mohon izin ke Dwi untuk Ya, silakan. memimpin doa dulu ya untuk hari ini. Nanti kita gilir satu persatu semuanya kebagian. Silakan Kak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, ada baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan juga tepat waktu, serta kita yang mengikuti kegiatan ini diberikan kesehatan, berkah, rahmat, serta hidayahnya. Amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai. Oke, terima kasih Kak Dwi sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita gilir ya. Siap. Oke, baiklah kakak. Untuk materi pertama, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu kelas. Di mana untuk awal kita semua bersepakat
untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Kemudian di saat yang tidak diperlukan untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian kakak-kakak semua hadir seutuhnya dalam proses pembelajaran ini. Kemudian kita sama-sama menghargai waktu. Kalau memang jadwalnya pukul 2 ya pukul 2. Kemudian kita juga memaksimalkan fitur-fitur yang akan kita gunakan. Kayak kemarin kita pakai Figma, pakai fitur chat di pesan. Nah, itu semuanya di recording kakak ya. Jadi apapun yang kita tulis semuanya mendapat laporan untuk admin BGP menilai proses pembelajaran kita. Kemudian juga kakak-kakak sebelum bicara silakan raise hand terlebih dahulu. Kemudian gangguan teknis baik sinyal, lampu dan segala macamnya itu merupakan hal wajar. Jadi jangan panik, pokoknya tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran dan upgrade diri. Oke, saya lanjutkan kakak-kakak. Oke, tujuan pada sesi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kita memfasilitasi pembelajaran PCOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan serta represif. Kemudian capaian akhir pada modul 1.1 ini, nanti kita sebagai guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kemudian tujuan secara khusus pada modul 1.1 ini yaitu setelah kita menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK ini, kita diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya untuk melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kita sebagai guru terhadap murid. Kemudian kita juga dituntut untuk mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Nah, untuk model refleksi nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kita lanjutkan kakak. Oke. Pada pertemuan ini kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah pertama kita akan mengulas tentang framework refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya di LMS masing-masing. Kemudian kita akan juga melakukan refleksi 3 tahap melalui 3 tulisan kakak. Nanti refleksi 3 tahap ini akan kita lakukan di slide PPT yang akan saya share nanti linknya. Kemudian selanjutnya kakak, agenda kita pertama yaitu mereview framework, baik itu framework Gibbs dan Barton. Dan kedua, kita mengetahui model-model tulisan refleksi, yaitu refleksi 3 babak nantinya. Jangan-jangan kakak. Nah, berikut agenda kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian selanjutnya review tentang framework dan model tulisan refleksi versi Barton. Kemudian review framework versi Gibbs. Kemudian 20 menit berikutnya kita akan melakukan penulisan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan sebagai guru melalui refleksi 3 babak, yaitu yang pertama kita menulis tentang kecenderungan orientasi nilai kita yang berkaitan dengan PJOK. Kemudian yang kedua atau babak kedua kita melakukan refleksi tentang tahapan perasaan, evaluasi dan analisis kita yang dikaitkan dengan framework dari Gibbs. Kemudian yang ketiga kita semua akan membuat sebuah kesimpulan dan rencana tindak lanjut terkait refleksi yang akan kita lakukan. Oke, baik kakak, selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke review framework dan model tulisan refleksi. Oke, di sini di slide kita tampilkan framework Barton. Nah, mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin berpendapat atau mengungkapkan hasil elaborasi kakak-kakak yang sudah dilakukan di LMS terkait framework atau kerangka berpikir dari Barton ini kakak. Silakan kakak. Bagi yang sudah membaca di LMS, silakan kita elaborasi dulu. Seperti apa sih framework Barton ini? Silakan raise hand kakak. Ayo kakak, silakan. Ladies first. Ya, Kak Dwi permintaan. Silakan, mungkin dari apa yang Kak Dwi baca di LMS, ya menurut Kak Dwi framework Barton itu seperti apa sih? Melalui tahapan apa, dan sekarang apa? What, so what, no what. Ya, silakan Kak Belum Dwi. baca Pak. Belum baca. Belum baca Pak.
Oke. Ada yang sudah membaca? Masa ladies first terus? Ya silakan kakak lain mungkin. Silakan. Ini merupakan salah satu penilaian partisipasi kakak, di mana keaktifan kita yang biasanya kita menilai anak murid kita aktif atau tidak. Nah sekarang mungkin saya yang akan menilai keaktifan kita di forum ini. Silakan kakak, mungkin ada. Mungkin Kak Priyono atau Kak Doli, Kak Sutris, Kak Rian, Kak Eka Rizky mungkin. Absen dulu. Ini Pak, ada Ya sedikit lah boleh. yang Ya nyangkut-nyangkut. apa, silakan. Aman, silakan Kak Doli. Kalau kerangka Burton itu membantu seorang mungkin untuk meningkatkan kesadaran, Pak. Kesadaran, mengevaluasi, dan bereksperimen dengan perilaku baru. Eksperimen dengan perilaku baru. Oke, ada lagi Kak Doli? Itu dulu Pak, ingat. Oke, dari Kak Doli mengatakan bahwa framework atau kerangka kerja dari refleksi Barton ini lebih kepada kesadaran dan juga membentuk kepribadian. Kurang lebih itu Kak Doli ya. Mungkin ada kakak yang lain? Silakan kakak. Silakan Kak Sutris yang sudah reset. Ya, menurut saya framework Burton ini ya saya setuju dengan Pak Doli tadi, itu sebagai evaluasi kita dengan apa yang sudah kita berikan. Nanti kita akan evaluasi materi yang sudah kita berikan, terus ada perkembangannya atau tidak. Terus untuk selanjutnya bagaimana perbaikan yang akan kita lakukan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Oke, mohon izin Kak Priyo, mungkin nggak apa-apa Kak Priyo di mute dulu karena suara Izin dulu Kak. knalpot. Ya siap. Izin dulu Kak itu. Belum bisa jawab dulu. Oke siap Kak Priyo. Oke, kakak-kakak, tadi sudah 2 orang dari peserta sudah menyampaikan, yaitu Kak Doli dan Kak Sutris. Terima kasih atas elaborasinya. Mungkin udah Kak Eka Rizky, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait elaborasi framework Barton ini? Sudah Kak, sudah mencakup cukup, tadi ya? itu. Oke, skip. Oke kakak-kakak, ya ini merupakan modul 1.1 kan terkait kita refleksi tentang paradigma kita sebagai guru. Kemarin kita sudah di pertemuan pertama sudah mempelajari bahwa refleksi itu kan sebuah proses di mana teori dan praktek kita yang secara keyakinan dengan sadar dan sengaja yang kita gunakan untuk proses memperbaiki diri kita sebagai guru PJOK. Nah, di sini framework Barton ini mengharapkan kita melakukan refleksi dengan tahapan 3. Nanti si Gibbs akan memberikan 6 tahapan. Nah, di framework Barton ini kita diberikan sebuah keyakinan terhadap apa sih yang harus kita refleksi terhadap apa yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita. Dan disitulah kita menentukan bahwa poin-poin penting yang menjadi titik refleksi kita, ya, titik refleksi kita untuk melanjutkan apa yang akan kita evaluasi dan analisis melalui tahapan terus apa, kemudian sekarang apa itu konklusi atau solusi yang kita tawarkan sendiri terkait dengan suatu masalah yang akan kita refleksi. Contoh, saya sebagai guru PJOK melihat anak-anak saya mempunyai kecenderungan malas. Jadi dalam tahap apa? Jadi saya meng-highlight kemalasan anak-anak itu sebagai refleksi bagi saya. Nah, kemudian setelah saya identifikasi kemalasan itu mungkin karena saya menggunakan media pembelajaran yang kurang cocok atau kurang sesuai dengan peserta didik kita. Nah, kemudian kita berlangkah ke tahap selanjutnya, yaitu terus apa? Setelah kita tahu bahwa anak-anak itu tidak antusias dengan proses belajar karena alat atau media yang kita gunakan kurang baik atau kurang memfasilitasi mereka. Nah, di bagian terus apa ini menjadi sebuah jawaban
sementara dari kita untuk mengatasi kurang minatnya tadi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang sekarang apa? Itu tahap di mana apa yang akan kita eksekusi atau kita lakukan setelah kita identifikasi masalah-masalah yang terkait proses pembelajaran pada peserta didik kita. Nah, kurang lebih seperti itu Kakak. Jadi dalam framework Barton ini menawarkan 3 tahapan, yaitu apa, terus mau apa, dan sekarang apa yang akan kita lakukan sebagai guru PJOK. Jadi sampai sini sudah paham Kakak? Halo Kakak? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kita lanjutkan ke framework selanjutnya. Oke, mohon izin agak sedikit delay. Kemarin kita sudah membaca mungkin melalui proses asinkronus atau belajar mandiri. Kira-kira dari framework Gibbs ini bagian yang hilang atau yang kosong apa saja Kakak? Ada yang menyebutkan. Yang pertama deskripsi, kemudian setelah deskripsi tahap apa saja yang perlu kita lakukan menurut framework dari Gibbs? Perasaan. Silakan Kakak. Ada yang masih ingat mungkin apa yang sudah dibaca di LMS? Di tahapan setelah deskripsi. Apakah suara saya Yo, masih terdengar? putus-putus Kak. Kendala jaringan ini Kak kayaknya.
Oke, mohon izin Kakak. Apakah suara saya terdengar di situ? Siap, sudah Kak. Sudah ya. Mohon izin, kalau laptopnya agak crash, mungkin sambil jalan saya jelaskan secara ini dulu ya. Apa? Kemarin tadi kita sudah sampai ke tahapan dari framework which di mana tahap awal adalah deskripsi. Di slide tadi tahapan kedua masih kosong. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menambahkan kira-kira di bagian atau tahap kedua itu setelah deskripsi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan refleksi berdasarkan refleksi dari tips ini. Silakan kakak-kakak. Setelah deskripsi tadi itu perasaan, betul Kak? Itu perasaan, oke, betul sekali. Oke, ya Eka. Kira-kira dari perasaan itu apa sih yang perlu kita ungkapkan Kak Eka berdasarkan dari tahapan refleksi berdasarkan framework dari Gibbs ini Kak Eka? Perasaan seperti apa yang harus kita refleksikan terkait proses pembelajaran yang kita sudah lakukan? Mungkin bisa dielaborasi Kak Eka? Ya, tidak apa-apa, karena memang itu belum kita bahas, karena akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu terkait dengan perasaan yang berkaitan dengan framework dari Gibbs ini. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu evaluasi kakak, di mana evaluasi ini merupakan proses ketiga dari rangkaian framework dari Gibbs. Kemudian juga selanjutnya yaitu analisis, ya ada 6. Yang keempat analisis, kemudian ada konklusi atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan terkait refleksi yang kita lakukan, dan yang keenam yaitu rencana tindak lanjut atas apa yang sudah kita buat solusinya di bagian konklusi tadi. Jadi secara umum framework dari Gibbs ini memiliki 6 tahapan. Yang pertama deskripsi, yang kedua tahap mengungkapkan sebuah perasaan, bukan perasaan terkait cinta ataupun segala macamnya, nanti perasaan itu akan kita bahas. Kemudian adanya evaluasi dari baru Pak lagi belajar juga. Kemudian konklusi rencana tindak lanjut yang akan kita buat. Nah, di framework ini saya sampaikan framework Gibbs ini akan menjadi salah satu indikator untuk kita menulis refleksi nantinya di tugas yang due date-nya atau hari terakhir upload-nya di tanggal 12 besok. Nah, mungkin dari framework ini ada yang perlu dielaborasi lagi kakak terkait 6 tahapan tadi. Mungkin di sini yang saya sebutkan dulu yang fasilitator. Suaranya Kak putus-putus Kak. Oh, ya, mohon maaf karena mungkin sinyal agak drop sini, sama seperti yang sering kita alami bersama, listrik dan sinyal juga sama di sini. Bagi dulu kakak. Karena kalau tidak laptop ini recordingnya takutnya bermasalah nanti.
Mohon izin dulu kakak ya, saya mengambil Chromebook dulu karena laptop sepertinya crash. Silakan berdiskusi dulu kakak, silakan. Izin nanya rekan-rekan. Halo. Numpang nanyo nih. Nanya apa Pak? Aku yang masih bingung apa memang pembelajarannya memang buat bingung. Gimana kak Priyo? Aku yang bingung apa memang pembelajarannya memang buat bingung. Kalau saya kemarin gara-gara saya tidak baca LMS. Kalau baca insya Allah. Oke, Ya siap. benar. Berarti kesalahannya. Aku juga sama Kak Priyo. Aku 3 pertemuan pertama itu ngeblank, merasa paling bodoh di kelas itu. Rupa-rupanya kesalahan aku tidak baca LMS. Siap. Kalau sudah Berarti baca lain aman kali. itu Kak. Berarti sebelum belajar kayaknya wajib baca nih. Iya. Karena di situ Kak Priyo, tahapan kita di situ. Kalau kita mau masuk ke link di situ juga Kak. Oke, siap, siap, siap. Saya Paham. aktifasi dulu. Oke, siap. Perlu nyiapkan banyak laptop nih. Biar nggak vakum, silakan kakak diskusi dulu Kak Bapak. Jadi macam mana Kanop yang kemarin tuh Kanop? Yang mana Pak Taki? Oh, tidak apa-apa Kak. Dianggap hadir, ya tapi ya pengecualian karena gangguan teknis gitu. Yang penting niat belajarnya ada saat kami cek di LMS. Ya 2 hari Kalau ini kan kendala, 2 hari ini ya, mati lampu. Oh. ya Hari ini kalau enggak. kendala itu kan teknis memang kita tidak bisa menghindari itu. Iya. Hidupnya habis maghrib terus. Iya, Kak. Pokoknya yang penting di LMS tetap ada yang digawe kan Kak. Kemudian masuknya juga lewat LMS biar semuanya terrecord. Karena berdasarkan yang kemarin kan seluruh pesan pun yang kita tulis di chat itu masuk ke dalam laporan admin BGP Kak. Itu ya. Ya, Jadi nanti baca-baca saja ya. Baca-baca dulu isikan ya. Halo Kanop.
Kak, Taki, Oi. aku ada pertanyaan ke Chromebook. Jadi yang di HP otomatis terlempar. Jadi ini Mbak langsung modul ke berapa ini kita hari ini? Bentar, Kak. Kita masih modul 1 ini, Pak. Iya. Masih modul 1 ya? Iya. Tapi aku coba tadi Nom, aku buka untuk ngisinya nggak keluar pertanyaannya tuh Nom. Kan Nom. Gimana, Kak? Tadi aku lah buka kan, Mm-mm. aku buka-buka, tapi Anda belum mengirim jawaban katanya. Nah, tapi aku buka aku di modul 1 tuh persyaratannya harus diisi. Nah, tapi tak muncul-muncul itunya soalnya. Pertanyaannya. Itu sesuai alur, Kak. Nggak harus pertanyaan dia. Kadang ada diskusi, kadang ada yang Pak Raga itu. Iya. Ya, ya pokoknya diikuti instruksi sesuainya aja, Kak. LMS. Untuk Itu Kak Denny terkait Figma, Kak, mungkin nanti sambil jalan nggak apa-apa itu. Karena sambil, yang penting itu diisi nantinya, Kak Denny. Oh, enggak 30. pakai batas. Enggak Iya. pakai batas waktu dia, Pak. Gimana, Kak? Enggak pakai batas waktu. Enggak, paling batas waktunya saat sampai kami akan menilai. Kurang lebih seperti itu, Kak, kali ini. Ya. Yang jelas secepat mungkin dikerjakan lebih baik. Ya. Oke. Jangan sampai, karena apa? Semua tahapan ini ada berapa? 20 penilaian kalau tidak salah kami. Termasuk yang di akhir nanti kali ini. Oh, apa Ya, ada tugas-tugas lain di modul tuh, Kak? Ada nanti besok, Besok ya. tanggal Kalau 12 terkait refleksi. Kita disuruh buat refleksi terhadap diri kita. Kemarin kan sudah belajar di LMS tentang orientasi kita sebagai guru. yo. Ada 5 kalau sudah yang baca. Oke. Ya. Nah, ini satu pun belum baca ini Nom. Mana ini? Solusinya baca itulah, Kak. Oh, itu ya. Ya. Karena kan mode pembelajaran kita nih kan asinkron, kita belajar secara mandiri di LMS. Kemudian tatap maya ini paling cuma terbatas, paling dua hari sekali paling. Ini aja tanggal 13, sudah tanggal 13 lompat di tanggal 19 baru kita ketemu lagi nanti. Nah, sebelum tanggal itu kita belajar mandiri, Kak. Itulah baca-baca tuh ya. Ya, betul sekali, Kak. Pokoknya intinya di LMS itulah, Kak. Sistem itu akan kebuka kalau kita bukanya sendiri. Ya. Tidak bakal ke ujung kalau kita tidak berjalan, Kak. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, berarti Kak Nom siap 24 jam ya untuk bantu ya. Karena inilah Siap. sudah dikecam jam dibalas setelah bangun. Yo. Karena kakak nih sudah baru balik dari PAU, Nom. Jadi keluar sekarang. Ke PAU lagi. Sudah di rumah kan 4 hari kakak ngajar. Oke. Jadi nanti malam aku bertanya banyak tanya lah. Oke, siap. Aman. Pokoknya yang lain juga boleh bertanya, bukan cuma Kak Taki, Siap. Pokoknya ini ruang kolaborasi, sinergi kita sama-sama, Kak, ya. Bukan ajang gagah-gagahan, bukan. Pokoknya yang penting kita ikut program, kita selesaikan program ini. Cak Kak Dwi kemarin lah sudah agak ngedown semangatnya, kita pompa lagi Kak Dwi. Pokoknya tahunnya selesai gitu, ya. Piloting paling cuma 2 bulan Kak Dwi. Saya tidak sanggup, Pak, karena kan ngurus anak, jauh dari suami, harus ngerjakan dua-dua, Kak. Itulah rindu sama suami itu. Ngedown memang. Ritmenya itu Kak Dwi. Kemarin aja kami pas PKG di Palembang, ada ibu guru tuh baru 2 hari ngelahirkan. Tetap ikut dia luring, tapi dia cuma minta izin malamnya dia pulang untuk nyusui anaknya. Itu luar biasanya. Kemarin dapat penghargaan dari BGP itu. Kalau Latsar kita udah lewat, aku kira belum seberapa ini dibanding Latsar. Ya, Mending Latsar lah. Ya ada Pak Eka Rizky. Karena sudah dilewati bilang itu. PKG ini juga sama. Setelah dilewati, oh mudah ya.
Tukang antri makanan Latsar Pak Eka. Ya mungkin kakak-kakak lain mohon maaf, memang sambil ngobrol karena saya sambil memperbaiki laptop ini. Karena recordannya di laptop saya cuma bisa join lewat Chromebook, tapi recordannya ada di bagian laptop ini kakak. Assalamualaikum Kak, mau nanya Kak. Silakan Kak Riansa. Apa udah kita sambil share screen Kak, sambil ini apa? Yang mana udah didahulu ke itu Kak. Ya sebab ini materinya yang di Chromebook ini beda akun yang karena ini kan akun Chromebook. Nah dia udah bisa pakai PKB belajar ID. Dia harus ini. Sabar-sabar Kakak Rian. Mungkin gitu. Jadi itu apa udah tahu masuk ke sini. Ya sabar nih yang Kakak Rian nih, dem. Ya, dia semangatnya boleh. Karena Siap. itu kan aku kemarin tuh sudah ngisi apa mode 1.1 tapi isi baik kan enggak baca-baca kan di atasnya. Ya yang penting nyambung Kak, jangan enggak nyambung. Baca di rawat pada. Nyerempetnya dikit jadi lah. Baca di Kan ada cabai bawangnya isinya Karian. Tidak akan kan bisa dibuka. Jadi aku isi baik tapi tidak baca lagi materinya apa di atas. Iya. Oke, pokoknya awal enggak apa-apa. Kalau awal tuh masih penyesuaian lah. Gimana? Sama seperti kita ke siswa lah. Siswa tuh tidak harus salah. Yang salah tuh gurunya. Aman. Kasih Pak Nau. Karyawan. Untuk materi yang di modul bagian LMS tuh di mananya tuh Pak? Materi berjenjang dan bertahap dia Kak Eka. Dia kan bisa kita download yang di tujuan termasuk yang orientasi nilai itu sudah muncul itu. Kalau versi kami sebagai Fasil melihat versi itu sudah bisa tuh, sudah keluar itu. Ini Karian Sani apa yang guru SD 2 bingin teluk ya apa? Yo benar Pak. Betul Kak. Nah, belajar Yan sama-sama Yan, Mamang nih. Siap, laksanakan. Siap. Lagi Mamang ke rumah yo. Siap, Mang. Iya, Kanopri, udah Pri mana sih sekarang? Enggak pakai Iya, galang. Rian mula Mamang tuh ke rumah Rian. Siap. Mohon izin ini tuh ada terkait data yang teknis seperti itu mungkin kita di belakang layar banyak ya kita ngobrolnya. Karena ini kan lagi recording, ya aman lah pokoknya. Ya. Siap. Pokoknya tidak perlu ada yang ditakutkan. Tidak, ini Kak Nopri, izin sebentar. Aku jenguk fotonya nih nah. Apa Rian yang ponakan aku apa bukan kayak gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau udah tahu sudah, berarti aku sama dia baik lagi belajar. Sip. Sama-sama aman, Mang. Oke, mohon izin kakak ya, melalui akun saya mungkin membagikannya. Apa sudah tampil di situ kakak? Biar Kak. Sudah ya. Oke, mungkin karena sudah terlewat ini. Bagi yang pakai HP mungkin jelas dah ini? Jelas. Jelas, Pak. Oke, sudah. Oke, tadi kita sudah sampai GIPS ya. Oke, mungkin ini saya sedikit ulang. Tadi ada 6 tahapan terkait framework GIPS ini, di mana tahapan pertama yaitu deskripsi, kemudian selanjutnya tahapan tentang perasaan, kemudian evaluasi, selanjutnya analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Jadi 6 tahapan ini kita gunakan sebagai bahan atau pertanyaan pemantik untuk kita membuat refleksi diri kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran bagi peserta didik kita, Kak. Oke, selanjutnya kita akan menulis kakak terkait tulisan refleksi 3 babak tadi. Yang babak pertama yaitu
kita baca di LMS sesuai dengan kecenderungan orientasi. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, mungkin ada kakak-kakak yang sudah tahu orientasi kita apa aja kemarin berdasarkan dari bacaan di LMS. Silakan, Resen. Kak Abdul Rahman mungkin ini? Apa Kak? Ya, Kak. Ini Resen saya lihat. Terkait ini Kak, orientasi nilai kita sebagai guru PJOK berdasarkan yang Kakak sudah baca di LMS itu apa saja Kak? Sebelum kita lanjutkan ke babak pertama tentang refleksi kita sebagai guru Kakak. Nah, lupa, Kak. Ya, ada yang lain mungkin selain Kak Abdul Rahman? Iya, Kak. Silakan. Ada kakak? Oke ya, saya jelaskan sedikit tentang orientasi kita sebagai guru PJOK. Ada 5 berdasarkan LMS itu kakak. Yang pertama tentang disiplin ilmu kita. Jadi orientasi kita untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terhadap anak-anak kita, yaitu kita lakukan dengan disiplin ilmu. Jadi muatan yang pertama yaitu seberapa besar kita mampu untuk mengajarkan materi itu kepada siswa kita, kakak. Dimana refleksi ini yang melalui Mastery of Discipline Ilmu atau disiplin ilmu ini merupakan cara tradisional yang biasa kita lakukan dalam melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kakak. Tunggu sebentar, kakak. Masih tidak bisa juga. Oke, untuk yang kedua kakak nilai orientasinya yaitu learning proses, yaitu proses pembelajaran. Biasanya seorang guru itu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dia lakukan dalam proses pembelajaran. Itu terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang sudah dia lakukan kakak. Jadi kita sebagai guru biasanya merefleksi selain disiplin ilmu, kemudian juga merefleksi terhadap proses pembelajaran kita. Apakah sudah efektif atau belum, apakah sudah mengakomodir kebutuhan siswa kita, ataupun sudah memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian orientasi nilai yang ketiga kakak yaitu self aktualisasi atau aktualisasi diri, di mana kita sebagai guru biasanya merefleksi tentang karakteristik anak-anak kita. Jadi seberapa besar peran kita dalam membentuk karakter anak terhadap proses pembelajaran khususnya PJOK ini. Di mana PJOK ini merupakan pembelajaran yang cukup humanistik yang mencakup seluruh aspek nilai, baik itu aspek psikomotor, kognitif maupun afektif kakak. Kemudian yang keempat tentang ecological integration, di mana kita menggabungkan beberapa karakteristik anak-anak tadi ke dalam sebuah proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi mereka. Kemudian nilai-nilai orientasi yang kelima, yang terakhir yaitu social responsibility atau tanggung jawab terhadap anak, tanggung jawab sosial kita terhadap anak. Jadi guru itu bukan hanya untuk mengajarkan materi saja, tapi lebih membentuk karakter juga. Kemudian juga tanggung jawab kita dalam segala proses humanistik atau nilai-nilai mereka terkait psikomotor, afektif dan kognitifnya kakak. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru sangat besar sekali berdasarkan orientasi nilai-nilai dari guru PJOK ini kakak. Nah untuk selanjutnya saya lagi mempersiapkan slideshow, tapi masih di sini kakak. Sepertinya sudah masuk yang fasilnya. Oke, masih belum kakak. Mohon izin atas ketidaknyamanannya ini kakak, karena agak error hari ini. Oke, nanti kakak akan menuliskan beberapa refleksi terkait pembelajaran. Yang pertama yaitu nanti kakak-kakak kecenderungan kakak-kakak berorientasi pada
orientasi apa dari yang 5 saya sudah sebutkan tadi. Kemudian apa yang membuat kakak-kakak menuliskan orientasi tersebut dan apa bukti pengalaman kakak terkait orientasi atau nilai yang kakak pilih tersebut kakak. Nanti minta tolong bantuannya kakak-kakak untuk menuliskan ini di slideshow yang linknya akan saya bagikan. Sebentar lagi. Kakak, karena sedikit hang juga laptopnya. Izinkan Opri, 5 orientasi untuk diri guru PJOK tadi ada 5 kan? Ya. Yang pertama disiplin. Disiplin ilmunya kak. Ya, kedua. Yang kedua learning prosesnya kak, proses pembelajaran. Proses. Ya. 3. Self actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri ya. Ya. Oke. 4 mengembangkan apa tadi bakat karakter ya? Enggak, itu bagian elaborasinya kak. Yang keempat itu ecological integration kak. Integrasi ekologi. Ya. Apa itu? Dalam arti Integrasi penyatuan dari beberapa ruang lingkup. ya penyatuan ya. Ya. Kemudian yang terakhir social responsibility. Dan bisa. 5 tadi tanggung jawab ya, resepsikan ya. Responsibility. Tanggung jawab Yo, sosial respon. dari guru terhadap anak. Tanggung jawab sosial kepada anak ya. Ya. Karena objek kita dalam mengajarkan atau siswa kita kak. Oke, siap. Lanjut. Saya sedang proses ngirim ini pesan ke chat. Mudah-mudahan berhasil karena di situ kita akan menuliskan refleksi 3 babak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul belum kak di kolom pesan kak? Google Docs-nya. Silakan buka kakak. Oke, di situ sudah saya tulis beberapa nama sesuai dengan slide. Jadi kita isi dulu yang babak pertama. Yang pertama pertanyaannya tentang orientasi apa yang kita biasa gunakan dalam melakukan refleksi. Terkait dengan 5 orientasi yang sudah kita bahas bersama tadi kakak. Oke, silakan Kak Dwi. Ada yang mau disampaikan? Kok akses ditolak ya kak ya? Akses ditolak. Iya. Itu ini tuh. Sama kak, ditolak kak. Ditolak juga. Perlu izin akses. Izin akses. Permit akses. Oke, bentar ya, karena saya buat di belajar ID nih.
Kak Nom, akun aku dirubah, Udin Alpadin ini dirubah ini ya, akun ID yo. Belajar ID yo. Harus pakai itu, Kak. Coba Kakak di link kedua. Apakah sudah bisa? Kak Taki kan aku udah bisa ngecek, Kak, kalau sekarang pakai akun apa kan? Karena aku cuma bisa ngecek namanya saja ini. Udin Alpadin tidak bisa ya Nom? Ya kan Nom? Ini pakai apa ini? Akun mana aku klik ini? Kenapa, Kak? Kalau mau akses BMS kan wajib pakai belajar ID, Kak. Oh, itu ya. Iya. Jadi kalau pakai yang lain berarti linknya ngambil yang dari grup kemarin kemungkinan. Bagaimana, Kak? Sudah bisa diakses yang link kedua? Bisa. Aduh. Sepertinya bukan. Oh, ini. Izin Kakak sepertinya salah yang saya bagikan. Mohon maaf Kakak, ada kesalahan. Kak, yang ketiga ya, yang terakhir saya kirim. Versi 3 babak. Ya, kita tulis yang babak pertama dulu yaitu orientasi kita sebagai guru. Orientasi kita pilih salah satu enggak. Gimana Kakak? Bisa dipahami Kak? Halo Kamu Kak. hati Kak. Ya, di situ sudah saya tuliskan namanya per slide. Silakan diisi. Isi yang babak pertama dulu Kakak. Kosong slide namaku Kak. Riansa belum ya? Astagfirullah. Ya belum Kak. Boleh diduplikat aja Yan. Kakak kemarin buat berdasarkan pertemuan pertama kemarin. Riansa tidak masuk kemarin Yan? Enggak Kak.
Bisa diganti yang ini aja Yan, yang tidak hadir hari ini kan, untuk slide-nya. Karena yang Itu Kak, yang izin akses juga Kak. yang kedua masih izin akses. Ini Yang apa untuk pengeditan ininya tadi? Refleksinya. seluruh itu Ini di bagian mana nih ngeditnya ya? di slide yang punya Kak Dwi, kemudian babak pertama dulu. Ya babak pertama yang 4 menit ini toh. Ya, Nah, terus di mana nih ngeditnya nih? Di bagian mana di itu bisa Kak? icon? Nggak Nih, bisa. Di yang mana? ini. Di mana? Di mana? Di mana? Babak pertama. Tidak bisa. Nggak Muncul, Kak. ada Kak Nopri yang kayak gitu. Kak Nopri kalau punya aku ini Enaknya minta selain akses pengeditan. PowerPoint dia nih. Ya, tidak bisa edit. Buka link yang ketiga, Bu. Hah? Link yang ketiga. Klik yang ketiga. Ya, yang di pesan terakhir yang saya kirim. Yang Nggak pertama ada memang Pak Nopri, hanya ada 2 link yang dikirim ini. Yang pertama minta akses. Yang kedua ini dia persentase lewat PPT semuanya. ya, itu yang persentase yang saya kirim, yang materi yang saya hari ini. Nah, yang terakhir yang jam 15:15 tuh. 15 dari 15. Ya. Coba saya kirim lagi ya. Ini yang terbaru ya. Tapi sama dengan link sebelumnya. Udah Kak Dwi. Terakhir Ya, 15. bentar. Oke. Oh ya udah muncul. Oke. Untuk Kak Rian, mohon diganti aja Kak ya yang belum hadir. Pak Widodo ada nggak? Nah, boleh diganti yang Pak Widodo atau Kak Alferiadi mungkin. Ini nulisnya ada. Ini di sudutnya masih merek hanya lihat Kak. Dibantu lagi Kak Nopri, ini ngeditnya gimana ini? Nulisnya ini. Udah diklik-klik Diklik nggak bisa aja. ini. Nggak bisa juga. Nggak bisa diklik Kak. Nggak bisa, ada cuman tulisan salin, simpan ke keep. Nggak bisa juga diklik ini. Oke. Tadi yang terakhir sudah saya beri akses itu. Coba aku Saya- ya. Nih. Ini sudah saya beri akses semua ini. Nah, bentar. Ya, saya copy lagi ya. Nggak bisa juga, Pak. Oke, saya kirim lagi. Mohon izin, mohon maaf. Oke, sudah yang terbaru. Oke, sudah saya sematkan. Oke, dah, baru bisa.
Permisi Kak, mohon maaf, izin bertanya. Silakan. Ini kita ngisinya pertanyaannya itu berdasarkan dari ini ya, PowerPoint yang dikirim tadi ya. Ini yang pemantik ini yang sedang saya tampilkan nih. Muncul Kak di Oh ya. Nah ya. Tapi Jadi lama. orientasikan dari 5 tadi pilih salah satu kira-kira kita sebagai guru mau ngerefleksi bagian mana? Apakah Oh, iya. proses pembelajarannya atau materi yang kita sampaikan ke siswanya yang mau kita refleksi? Itu langsung ditulis saja Pak, tidak usah ditulis lagi ini pertanyaannya kan. Ya, Ya. langsung dijawab aja, nggak usah ditulis. Kak Denny belum bisa diketik ya di HP. Mohon maaf Kak Denny, kalau di HP saya belum paham juga seperti apa tampilannya kalau PPT-nya Kak. Ini yang Mungkin pertanyaan Kak Denny pemantik. kalau memang terkendala di sana Kak, boleh diketik aja Kak di kolom pesan, karena di pesan juga nanti akan ke-record Kak. Kak Denny ya. Boleh di kolom pesan aja Kak. Ini pertanyaan pemantiknya ini apa yang cenderung kecenderungan nilai orientasi saya gitu ya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut gitu? Cukup kecil ya. Sebelumnya terima kasih Kak Doli yang jadi co-host. Karena ternyata yang saya khawatirkan Kak Doli terjadi Kak. Iya. Saya terlempar dari yang utama. Ya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih. Takutnya kalau kita keluar semua sudah selesai, recordnya terpaksa dialihkan ke lain hari ini. Sekedar informasi kakak, tadi kita mulai agak molor 14.30-an, jadi kemungkinan kita berakhir di jam 16.10 atau 16.15 ya kakak ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan teknis. Ini baru 1 jam recordingnya kurang lebih kakak.
Bagaimana? Sudah ada yang selesai, kakak? Ya, Kak Dewi sudah. Kak Alfriadi belum. Kak Abdurrahman. Kak Leni belum bisa. Kak Leta sudah. Sebelum belajar di bola saya berencana. Ya. Saya sebagai guru memiliki
Oke, mungkin ada yang sudah Kak. Boleh Kak Dwi, mohon izin Kak, silakan bacakan salah satu dari rekannya Kak. Hasil dari refleksi untuk babak pertama. Silakan Kak Dwi. Boleh pilih yang temannya yang sudah selesai Kak. Itu Kak Yogi sudah. Apa ya? Ya. Kak Yogi boleh silakan minta tolong Kak dibacakan Kak. Enggak, maksudnya gini, si Kak Dwi membaca Saya yang hasil bacakan dari punya Kak saya. Yogi. Nah, ya, nanti Kak Yogi mungkin Oh, membaca yang gitu. Kak Dwi. Kita Ya. tukaran. Silakan Kak Dwi. Di mana nih lihat yang punya Yoginya? Di share screen masih nampak lah? Saya belum, Pak. Babak 2, babak 3-nya belum. Ya, babak ke-1 dulu Kak. Nanti babak kedua Oh, kita iya. lanjut. Ya. Silakan Kak Dwi, bisa terlihat di share screen-nya? Tidak terlihat dari saya Pak, yang punya itu Kak Yogi. Kurang turun atau gimana? Nggak bisa diturunin, nggak bisa dia di nenda. Ya, untuk Yang baca hanya terlihat, saja. yang hanya terlihat yang punya saya saja. Di share screen nggak nampak? Sekarang saya lagi tayangkan punya Kak Yogi. Oh, gitu dah. Ya. Dalam pembelajaran PJOK, saya sebagai guru memiliki berbagai macam kecenderungan orientasi seperti manfaat olahraga terhadap kesehatan siswa dan siswa maupun senang dengan kegiatan tersebut. Oke, jadi Kak Yogi lebih mengarahkan pada manfaat olahraga tersebut ya. Manfaat olahraganya. Jadi orientasi materinya berarti Kak Yogi mengambil orientasi yang pertama kurang lebih tentang materi pembelajarannya mungkin. Iya. Silakan Kak Yogi mungkin bergiliran membacakan punya Kak Dwi ya. Nanti Iya. Kak Dwi saya screen-kan. Ini tunggu sebentar, Kak Dwi paling atas. Oke, silakan Kak Yogi dibacakan punya Kak Dwi. Oh, Babak 1 aja ya, Pak? Ya, babak 1 dulu. Kecenderungan nilai orientasi siswa saya adalah menciptakan atmosfer yang lebih akrab supaya mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, juga dapat dijadikan wadah melatih sikap disiplin, mental, dan empati sesama siswa dan yang lain. Oke, menurut Kak Yogi, Kak Dwi Yusti ini kecenderungan orientasinya kemana Kak? Dari 5 orientasi yang sudah kita pelajari tadi Kak? Di sana Kak Dwi memberikan wadah untuk melatih sikap. Nah, sikap berarti karakter siswa yang dibentuk oleh Kak Dwi. Kemudian yang sebelumnya itu ke arah tujuan pembelajaran. Nah, menurut Kak Yogi yang ditulis Kak Dwi ini orientasinya apa saja Kak? Ini mungkin ke pembentukan karakteristik anak, mungkin dari disiplinnya, dari mentalnya. Ya, mantap Kak Yogi. Yang satu lagi Kak, yang tentang tujuan pembelajaran itu kira-kira masuk ke orientasi yang mana itu? Yang mana? Yang tujuan pembelajaran di atas Kak Dwi, lebih akrab supaya mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira yang tujuan pembelajaran itu masuk ke orientasi yang mana? Untuk dilakukan refleksi. Tujuan pembelajaran itu mungkin Pak dari pembelajaran materi olahraga tuh dapat disangkut pautkan ke sikap tadi Pak. Oke, terima kasih Kak Yogi. Oke, untuk yang pertama tadi Kak Yogi sudah menyampaikan bahwa aktualisasi sikap atau karakter tadi itu sangat betul sekali. Kemudian yang kedua tadi tentang tujuan pembelajaran, mungkin Kak Dwi orientasinya kepada proses, lebih kepada proses pembelajarannya yang menjadi titik refleksi dari Kak Dwi. Jadi
dapat kita simpulkan yang sudah ditulis Kak Dwi tadi, orientasinya berorientasi pada proses pembelajaran dan juga self aktualisasi atau pembentukan karakter anak. Kurang lebih seperti itu Kak Dwi dan Kak Yogi ya. Mungkin kakak-kakak lain ada yang mau juga membacakan hasil dari rekan-rekan lainnya, kakak-kakak lainnya. Silakan. Kak Doli rasain ini udah lama Kak, mohon izin. Izin sholat, Kak Nopri boleh? Ya boleh, di off cam aja lah. Ya ditinggal aja Kak. Maaf Pak, kepencet. Oke, siap. Kita nanti kurang lebih 16.10 atau 16.15 ya kakak-kakak end recordnya ya. Karena kita tadi mulainya 14.30, walaupun di jadwal kita jadwalkan pukul 2. Sebagai masukan juga nanti boleh disampaikan di grup juga untuk waktunya. Karena saya memilih sore karena kecenderungan sinyal saya lebih baik sore ketimbang malam, kakak-kakak. Oke, mungkin saya baca lagi yang sudah selesai refleksi satunya. Kak Al belum, Kak Abdurrahman belum, Kak Deta sudah, Kak Sutris sudah. Mungkin Kak Sutris dan Kak Deta mungkin saling bisa membaca Kak? Masing-masing atau menyampaikan punya masing-masing boleh antara Kak Sutris atau Kak Deta, sorry maaf. Silakan Kak Sutris atau Kak Deta yang masih menyimak. Ya, Ya Kak Sutris dulu ya. Boleh langsung ke punya Kak Sutris sendiri boleh Kak. Silakan Kak. ya maaf sebelumnya Kak, ini masih belum ada yang terbaru. Ini sudah saya tambahkan tadi. Oke, oh ini masih yang lama ya? Ya. Oke, boleh dielaborasi nggak apa-apa. Nanti sambil ditambahkan nanti. Oh iya. Jadi yang punya saya babak pertama yaitu kecenderungan nilai orientasi saya adalah learning process. Learning process. Lebih ke dalam proses pembelajaran. Ya, dalam pembelajaran PJOK saya lebih mengorientasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan jasmani, guru selain dituntut untuk mengajar suatu materi juga membuat suasana belajar yang menyenangkan dan membuat lingkungan belajar yang menarik dengan membuat permainan kecil yang menarik sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam bergerak dalam pembelajaran olahraga dan peserta didik mendapat pengalaman baru. Oke. Berarti titik refleksi Kak Sutris lebih ke arah learning prosesnya Kak ya. Jadi proses pembelajaran. Nanti ini masih skupnya agak luas Kak. Nanti saat proses atau tugas nanti refleksinya dikerucutkan saja atau diambil 1 atau 2 indikator saja sehingga nanti lebih mudah kita dalam melakukan refleksi. Seperti yang kita ketahui, refleksi kita ini sangat berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran kita, Kakak ya. Jadi refleksi itu baik itu teori maupun praktik, kita tahu sendiri sebagai seorang guru. Karena masalah proses pembelajaran yang kita lakukan hanya guru itu sendiri yang tahu. Kalau kita hanya bisa melihat, tapi yang merasakan sebenarnya problem atau kendala dalam melakukan proses belajar adalah guru masing-masing yang mengajar di kelas, yang diampunya. Mungkin selanjutnya mungkin Kak Deta, silakan Kak Deta, mungkin masih standby di situ Kak. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan Kak Deta. Ini masih mencari jawaban lain yang salah yang saya buat tadi Pak. Baru baca-baca refleksinya Pak. Ya, siap. Tujuan utamanya adalah mengajarkan teknik servis kepada yang cukup. Gak apa-apa, ini sudah masuk tapi lebih masuk ke materi yang punya Kak Deta ini. Ke materi pembelajaran atau disiplin ilmunya. Jadi Kak Deta lebih mengajarkan tekniknya kurang lebih kan. Jadi orientasi refleksinya berarti ke disiplin ilmunya Kak Deta ya. Iya. Ya, mungkin itu saja Kakak yang babak ke-1. Mungkin bagi yang lain mungkin nunggu giliran mungkin selanjutnya di yang babak kedua. Nah, sekarang kita bahas tentang atau menulis tentang refleksi yang babak kedua. Di mana babak kedua itu kita
menuliskan tentang perasaan, evaluasi, dan analisis yang akan kita lakukan. Tapi sebelum kita melakukan analisis, kita akan melihat dulu roda emosi berdasarkan proses pembelajaran ini, kakak-kakak. Mohon izin, apakah sudah tampil roda emosinya di layar kakak-kakak? Izin kakak-kakak, apa sudah tampil slide-nya? Sudah. Ya. Oke, mohon izin saya sampaikan bahwa roda emosi sini secara skup ada 6. Secara garis besar ada 6, yaitu rasa takut, rasa cinta, gembira, terkejut, sedih, dan amarah. Nah, di mana amarah, takut, cinta, gembira, dan terkejut ini mempunyai spektrum masing-masing yang semakin lebar. Contohnya kita ambil perasaan kita saat melakukan refleksi. Misalnya kita merasa sedih. Nah, sedih itu apa sih penyebabnya? Apakah derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, atau putus asa? Jadi ketika misalnya kita melakukan refleksi, kita kecewa. Nah, kecewa itu dengan siapa misalnya? Kemudian kecewa itu merasa hampa atau muram atau malu nantinya, kurang lebih kakak-kakak. Jadi perasaan di sini menggambarkan emosi guru terhadap hal-hal atau permasalahan yang akan direfleksinya kakak-kakak. Jadi kita kalau melakukan refleksi biasanya lebih identik ke arah masalah. Karena kalau kita melakukan refleksi berdasarkan hasil prestasi itu biasanya hanya sekedar pembanggaan diri, ya. Nah, refleksi di sini kita lebih mencari ke permasalahan dalam proses belajar atau cara kita mengajar. Sehingga kebanyakan rasa yang ditimbulkan itu rasa yang kurang baik atau negatif, kakak. Jadi kalau rasa bangga dan sebagainya itu hanya refleksi yang gunanya ya untuk mungkin memotivasi rekan guru lainnya. Tapi dalam proses refleksi kita sendiri, dalam kegiatan kita untuk memperbaiki proses belajar, biasanya kita mempunyai perasaan khawatir ataupun kecewa dengan apa yang sudah kita terapkan atau kita lakukan. Tapi ingat kakak-kakak, refleksi ini tidak harus juga berorientasi hanya guru saja. Tapi kita melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi antara siswa, guru, dan seluruh rangkaian proses belajar itu menentukan kita dalam melakukan refleksi. Kenapa penting refleksi ini kakak-kakak? Nanti di tugas 1.1 nanti kita akan membuat refleksi di mana kita akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang didasarkan oleh 5 orientasi tadi. Kita pilih salah satu orientasi tersebut, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang berdasarkan salah satunya tadi framework dari Gibbs tadi yang mencakup 6 tahapan, yaitu tadi deskripsi, perasaan, kemudian apalagi kakak, evaluasi, analisis, kemudian konklusi, dan selanjutnya rencana tindak lanjut. Nah, nanti tindak lanjut itulah yang akan menjadi bahan perbaikan kita sebagai guru. Jadi kalau kita menemukan masalah, kemudian kita analisa masalahnya apa, kemudian kita carikan solusinya kira-kira apa, kemudian setelah solusi itu dapat, maka kita berkomitmen untuk menuangkan solusi tersebut ke dalam rencana tindak lanjut kakak. Sehingga refleksi yang kita lakukan itu berjenjang dan juga ada target. Jadi kalau sudah kita tentukan solusinya apa, minimal saat RKTL kita mempunyai timeline atau waktu kapan proses atau problem itu akan kita selesaikan melalui solusi yang sudah kita susun. Baik kita susun secara sendiri maupun melibatkan suara siswa, di mana ada prinsip PCO kakak, voice, choice, dan ownership. Voice di sini kita memperhatikan atau mendengar suara dari peserta didik kita. Mereka maunya seperti apa pembelajaran, metode, cara, dan lain sebagainya. Kemudian choice, kita harus mengakomodir pilihan mereka. Ketika mereka milih sesuatu yang mereka senangi, mau tak mau kita sebagai guru dalam proses PKG ini harus mengikuti. Tapi kita tetap sebagai motor penggerak atau pengarah dari proses pembelajaran itu, kakak. Kemudian P tadi voice, C tadi choice, dan O yang berikutnya adalah ownership. Jadi ketika
suara siswa itu sudah kita akomodir, sudah kita dengar, kemudian mereka sudah melakukan pilihan terhadap proses pembelajarannya maunya seperti apa. Nah, ownership di sini kita menanamkan konsep kepada mereka untuk memiliki dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Contoh, kita mau melakukan materi lompat jauh misalnya. Nah, anak-anak ini kita kasih dengan beberapa macam drill. Nah, anak yang gemuk mungkin tidak bisa lompat jauh dengan ketinggian yang sangat ekstrim. Misalnya kita pasang barrier atau pasang alat seperti gawang kecil, mereka melompat 1 meter, mungkin yang anak yang gemuk tadi tidak bisa. Sedangkan anak yang mempunyai badan ideal, yang tungkai kakinya tinggi, mungkin bisa saja melompati 1 meter atau setengah meter itu. Tapi bagi anak kita yang punya obesitas, mereka tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap anak yang normal tadi. Kurang lebih seperti itu, Kakak. Jadi kita harus mengakomodir. Kalau yang obesitas tadi, Pak, saya maunya yang pendek aja melompatnya. Jadi mau tak mau kita harus mendengarkan mereka. Jadi saat mengajar lompat jauh, kita memiliki beberapa alat yang ketinggian lompatannya berbeda. Misalnya ada yang menggunakan alat seperti gawang dengan tinggi 70 cm misalnya. Ada lagi menggunakan botol yang hanya 30 cm. Ada juga yang menggunakan cone seperti itu atau kotak. Jadi nanti anak-anak memilih sendiri. Oh, aku nih gemuk, aku nih obesitas. Nanti aku mau melompat yang pendek saja karena aku belum sanggup untuk yang lebih tinggi. Nah, disitulah seorang guru berperan dalam PCO tadi, menentukan voice, choice, dan ownership tadi. Nah, dengan dilakukannya perbedaan pelaksanaan tersebut secara tidak langsung, kakak-kakak sudah menerapkan diferensiasi proses dalam belajarnya. Kurang lebih seperti itu, kakak-kakak. Nanti juga mungkin dalam diferensiasi produk, kakak-kakak juga akan menentukan sendiri, mereka akan menentukan sendiri apa yang mau mereka buat. Misalnya kakak-kakak menugaskan dalam proses tugas untuk materi bahaya narkoba atau bahaya merokok. Nah, kakak-kakak mungkin ada yang mengasih tugas dengan produknya berupa resume, ada yang berupa poster, ada yang berupa video. Nah, disitulah mereka memilih sendiri proses mereka atau produk mereka yang mau mereka buat. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi itu. Karena kita yakin dan percaya tidak semua anak kita suka olahraga sepak bola, tidak semua anak kita suka bola voli, tidak semua anak kita suka senam. Mereka mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai guru mengakomodir itu semua. Proses tetap berjalan, namun minat dan bakat serta motivasi mereka harus kita perhatikan. Kurang lebih seperti itu, kakak-kakak. Nah, ini dibalikan dengan perasaan kita nanti untuk melakukan refleksi. Saya lanjutkan, kakak-kakak. Siap, lanjut. Ya, kita akan melakukan yang kedua, yaitu tentang perasaan dan pengalaman terkait apa saja hal buruk, apa saja emosi, keyakinan, atau nilai atau pola pikir yang sudah mempengaruhi terkait kecenderungan orientasi kakak-kakak sekalian. Kemudian pengalaman apa yang sudah kakak tulis sebelumnya terkait orientasi nilai pada babak pertama tadi. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK yang mempunyai kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita bisa merasa kita sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum. Kemudian kakak-kakak kaitkan dengan kelima orientasi tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita atau saya memanfaatkan teori 5 orientasi tadi untuk membantu saya atau membantu kita semua untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi, kakak-kakak. Jadi silakan dievaluasi perasaan kakak-kakak yang dikaitkan dengan evaluasi dan analisis terhadap apa yang sudah kakak-kakak lakukan terkait emosi, kemudian pengalaman, dan juga perasaan atau kecenderungan apa yang akan kakak-kakak orientasikan di antara 5 orientasi yang sudah kita bahas tadi, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak kembali ke slide show-nya tadi. Silakan tulis ke babak kedua.
Oke, silakan kakak-kakak. Kalau ada kakak-kakak yang terkendala terkait dalam penulisan di slide Google Slide-nya, silakan boleh dituliskan di kolom komentar saja kakak-kakak terkait refleksi babak keduanya. Oke, Kak Deni tadi, mohon maaf baru saya baca Kak. Kecenderungan orientasi Kak Deni ke disiplin ilmu. Saya seorang guru, ilmu saya tentang pembelajaran masih tertinggal jauh dikarenakan dengan pelatihan yang saya berikan dalam membangun proses terhadap siswa saya mengalami kesulitan. Mohon izin Kak Deni, apa masih on Kak Deni? Ya, Kak Deni, maksud disiplin ilmu di sini ini kita merefleksi proses pembelajaran kita. Bukan masalah ilmu yang sudah kita punya, tapi bagaimana ilmu tersebut kita terapkan atau kita berikan kepada siswa. Nah, ketika ilmu tersebut bisa diterima siswa dengan baik, dalam artian tujuan pembelajarannya tercapai, nah disitulah kakak melakukan refleksi. Ketika tujuan itu tidak tercapai, nah saat itulah kakak melakukan refleksi. Bukan lebih kepada orientasi kita sendiri. Itu kalau yang Kak Deni tulis lebih ke orientasi refleksi terhadap diri sendiri. Tapi maksud dari modul ini kita merefleksi terhadap fungsi atau pengaruh kita terhadap pembelajaran terhadap siswa kita Kak Deni. Kalau yang Kak Deni termasuk refleksi, tapi refleksi lebih ke arah diri sendiri Kak Deni. Nah, yang diharap di sini refleksi terhadap kita ke siswa. Istilahnya materi yang kita sampaikan ke siswa itu udah mereka serap belum? Nah, ketika mereka belum mencapai itu, artinya tujuan pembelajaran kita belum tercapai, kurang lebih seperti itu. Kalau belum tercapai, maka refleksi apa yang kita lakukan Kak Deni? Kurang lebih itu kan ya. Saya yakin dan percaya Kak Deni lebih mampu dari itu. Oke, silakan Kak. Tulis yang di babak kedua terkait emosi, perasaan yang kakak-kakak rasakan terkait refleksi. Kalau bisa dihubungkan dengan yang babak pertama tadi. Jadi ketika kakak memilih orientasi dalam proses pembelajaran, maka rasakan di situ kakak emosi dan analisisnya terkait refleksinya. Oke, mungkin kakak untuk refleksi babak kedua ini kita batasi 2 menit saja karena waktu juga sudah pukul 16, kurang lebih hampir 10 menit lagi kita akan end record. Nanti kalau belum selesai juga nanti kita teruskan di asinkron atau setelah tetap maya ini kakak. Silakan 2 menit dari sekarang kita akan dulu babak kedua. Boleh dilihat pertanyaan pemantik tadi nggak? Itu terkait emosi Kak ini, Kak Eka. Emosi, perasaan yang dirasakan. Bentar saya share screen dulu. Ini Kak Eka Rizky. Emosi, keyakinan atau nilai pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan terhadap orientasi. Udah minta maaf. Jadi Kak Eka Rizky orientasinya cepat. Tadi yang babak pertama tadi Kak. Ada di sini.
Pening pula gua. Oke, bagaimana kakak? Sudah ada yang selesai babak keduanya? Yang bosan. Halo kakak. Mungkin 2 menitnya kita cukupkan dulu kakak. Kita bahas slide berikutnya. Nanti kita kerjakan setelah offline ya. Setelah off tatap maya ya. Siap Kak, lanjutkan. Oke. Oke, setelah baca sudah tadi. Oke, sekarang yang ketiga kakak. Dengan pertanyaan pemantik. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi tahap 1 dan 2 tadi kakak. Seperti apa gambarannya yang ada di kepala kakak-kakak terkait dengan refleksi yang sudah kakak tulis di babak 1 dan 2 tadi. Ini lebih ke arah kesimpulannya kak, kesimpulan dan RKTL. Oke ya. Jadi kalau yang babak pertama tadi kakak merefleksi dari 5 orientasi tadi, apa yang kira-kira menjadi titik refleksinya? Misalnya tadi Kak Yogi atau Kak Sutris tadi ke arah apa? Learning ke arah pembelajaran kalau nggak salah. Ya, learning prosesnya yaitu proses pembelajarannya. Nah, yang kedua nanti Kak Sutris mengungkapkan emosi atau keyakinan apa, mengapa dia memilih orientasinya berbasis ke proses pembelajaran. Kalau Kak Dwi tadi mau izin, Kak Dwi tadi apa tadi? Orientasinya tadi Kak? Tujuan pembelajaran dan sama karakter tujuan ya? pembelajaran, karakter sikap sama Ya. tujuan pembelajaran. Di situ berarti yang babak kedua, keyakinan apa yang membuat Kak Dwi ngambil karakter itu, kemudian kakak ceritakan misalnya karakter anak tuh seperti apa yang perlu direfleksi. Itu kan belum dijelaskan secara detail. Nanti dijelaskan karakter apa yang mereka lakukan saat ini, kemudian karakter apa yang Kak Dwi harapkan dari mereka di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti diisi dalam refleksi yang babak ketiga atau kesimpulan atau RKTL-nya nanti, rencana tindak lanjutnya. Ya, misalnya mereka sering tidak disiplin datang. Nah, mungkin dibuat nanti RKTL mungkin semacam kesepakatan kelas. Kan kita tidak membolehkan untuk sanksi ya, tapi membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau sanksi ini kalau di kurikulum Merdeka tidak dibenarkan lagi. Tapi istilahnya di luar itu masih boleh. Yang jelas kekerasan fisik segala macam itu mungkin sudah dihilangkan dari pribadi kita sebagai seorang guru. Mungkin itu kakak ya sudah mengerti tentang refleksi 3 babak tadi. Nanti untuk tugasnya nanti diselesaikan di asinkronus secara mandiri nanti. Saya lanjutkan. Nanti berbagi juga, oke, sudah selesai. Kemudian nanti bagian penutup kita akan merefleksi bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan masing-masing babak, baik di babak pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya kakak-kakak menuliskan refleksi itu untuk apa, ya. Kemudian apa yang akan kakak-kakak lakukan
selanjutnya terkait penulisan refleksi yang sudah kakak-kakak tuliskan di 3 babak refleksi tadi. Dan terakhir, nanti unggah hasil refleksinya di modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan, panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Oke. Kemudian kakak-kakak pada akhir sesi ini kita akan mengulas kembali tentang framework refleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin masih ada yang ingat kakak-kakak terkait refleksi dari Barton dan refleksi dari Gibbs. Ada yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan tahapan-tahapannya? Silakan kakak-kakak. Ini bagian dari refleksi akhir proses belajar ini. Apa saja tahapan dari refleksi Barton dan apa saja tahapan dari refleksi Gibbs? Untuk tugas yang masuk itu nanti refleksi Gibbs. Nanti ada opsi beberapa lampiran cara refleksi. Nanti kakak-kakak pilih salah satu. Saya sebutkan dulu ya. Saya sudah mencetak kurang lebih tugas kakak-kakak nanti. Tugas-tugas kakak nanti merefleksikan terkait pengalaman belajar. Kurang lebih hampir seperti refleksi 3 babak yang sudah kakak-kakak lakukan. Nanti panduannya nanti mengikuti instruksi yang ada di LMS. LMS itu ada beberapa pilihan. Yang pertama framework Gibbs yang terdiri dari 6 tahap tadi kan, yaitu deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kemudian konklusi dan RTL. Kemudian diberikan opsi juga, maaf saya bolak-balik, model segitiga refleksi, di mana setelah pembelajaran hari ini bagaimana, perasaan saya seperti apa, kemudian setelahnya seperti apa. Itu mirip Gibbs, mirip refleksi Barton, what, so what, and no what, ya. Kemudian yang ketiga ada lampiran 3 yaitu tentang refleksi deal namanya. Ya, kakak-kakak nanti baca saja di LMS, pilih salah satu saja, jangan semuanya dikerjakan, nanti stres. Kemudian ada refleksi 6 topi, ya. Kemudian ada lampiran refleksi 4C, yaitu connection, challenge, change, dan konsep. Koneksi, tantangan, perubahan, dan konsep. Nanti kakak-kakak pilih, ya, jangan semuanya. Kemudian ada lagi lampiran tentang refleksi menggunakan model refleksi 4F. Fact atau fakta, feeling atau perasaan, future di masa yang akan datang seperti apa, kemudian finding atau pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti kakak-kakak silakan pilih, atau enggak nanti yang terakhir ada storyboard atau papan cerita. Papan cerita ini diharapkan kakak-kakak bercerita melalui gambar. Tapi ini mungkin agak bikin repot karena harus mencari gambar kemudian menceritakan. Jadi nanti kakak-kakak silakan di LMS-nya pilih salah satu saja, jangan dikerjakan semua kakak-kakak. Ya, mungkin bisa dipahami nanti untuk tugas refleksi 1.1-nya yang due date-nya pada 12 September besok pukul 23.59. Jadi sebelum jam itu silakan kakak-kakak upload. Kalau terlambat nanti endingnya akan late di sana kakak-kakak. Gimana kakak, sudah paham tentang tugasnya nanti? Ada 1 hari tapi bisa diguyur malam ini, silakan diguyur. Oke, selanjutnya masih beberapa slide lagi. Oke, mungkin sudah selesai kakak. Kita mungkin ada yang mau dielaborasi atau ditanya jawab kakak sebelum kita mengakhiri di 16.15 kakak ya. Karena nanti takutnya kurang. Sebab JP kita 90 menit, kita mulai tadi kurang lebih 14.30. Jadi kurang lebih harus kita tambahkan, jangan sampai kurang kakak. Ada yang perlu disampaikan atau dielaborasi kakak terkait materi kita hari ini tentang framework desain framework dari Barton dan Gibbs dan juga roda emosi tadi kakak. Bentar kali ini saya baca dulu. Nonton. Oke kak, siap. Nanti saya share tugasnya. Tapi tugasnya itu opsional kak Denny ya, bukan semuanya. Kita hanya disuruh merefleksi nanti, pilih salah satu saja, jangan 6-6-nya. Ya. Pilih yang kakak-kakak anggap mudah, kemudian
buat sesuai dengan konteks refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing. Mungkin ada lagi pertanyaan kakak-kakak, baik terkait materi maupun terkait tugas yang akan dibuat. Silakan. Apa itu nanti diupload lewat PDF, Kak? Oh, masalah PDF. Nanti Kak Eka Rizky opsionalnya antara Word atau PDF. Oh, itu ya. Ya, nanti disesuaikan saja. Kalau permintaannya Word, ya Word. Kalau PDF, PDF. Kalau nggak salah kami dulu PDF kalau nggak salah. Nanti formnya silakan download nanti di LMS ada. Tapi kalau belum sampai ke tahap menyelesaikan beberapa bacaan, beberapa tugas di situ, nanti belum nyampe ke situ Kak. Jadi kalau kita baca, buka, nanti ketemu di tugas itu Kak. Tapi kalau kita lambat kemarin anggaplah belum buka, jadi kita perlu ekstra berarti lebih cepat lagi. Ya, ibarat kata LMS ini bukan nunggu kita yang harus ngejar LMS. Ketika dia sudah kebuka akan kebuka. Tapi kalau belum waktunya kebuka nggak bakal kebuka kayak Kak. Contoh modul di 1.2. Nah, kalau sebelum tanggal 12 dia nggak bakal terbuka. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita belajar tahap per tahap. Kita tidak bisa ke 1.2 kalau 1.1 kita tidak selesaikan. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Nanti opsi tugasnya nanti saya kirim. Nanti silakan pilih sesuai dengan yang kakak-kakak bisa. Mau yang mudah, mau yang ribet, silakan dipilih saja kakak-kakak. Sesuaikan dengan instrumen yang diminta saja nanti. Oke, nanti ada pemantik pertanyaan pemantiknya. Saya yakin dan percaya kakak-kakak kita semua, yang penting semangatnya terus dibakar, tetap menyala, ya. Silakan kakak, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, siap Kak Denny, siap. Silakan Kak Doli. Oke Kak, mohon izin bertanya. Siap. Untuk yang refleksi 3 babak itu apa harus diisi semua, Pak? Itu Kak. Yes, itu penilaian saya terhadap partisipasi Kak Doli. Jadi walaupun satu ditulis, saya anggap oke, masih ini. Sama seperti kita nilai siswa, ketika mereka buat PR dengan tidak mungkin kita hukum sepenuhnya kan, tapi mempengaruhi nilai yang kita peroleh. Ya. Itu babak 1, babak 2, babak 3 tuh semuanya berkaitan Kak ya? Ya, berkaitan. Oh, Yang ya, jelas siap. kita pahami dulu konsep 5 orientasi tadi. Iya, Disiplin ilmu, proses pembelajaran, self aktualisasi, ecological integration, kemudian ini SR, social responsibility atau tanggung jawab sosial kita sebagai guru. Ibarat kata kita sebagai bapaknya lah, sebagai emaknya lah di situ. Jadi karakter itu kita harus bentuk juga. Ya, kalau ada slide pembelajaran tentang yang 5 prinsip tadi Kak, boleh dikirim? Di LMS itu ada Kak Doli. Oh ya, Ya. siap Kak. Kalau yang sudah masuk baca pasti tahu. Itu tadi yang ditanyakan Kak Priyo, kok dia kayaknya nggak tahu sama sekali. Itu gara-gara Kak Priyo belum masuk. Kalau udah masuk pasti sedikit banyak sudah baca. Iya, saya kira tuh ada ini apa namanya penjelasan yang lain. Tidak. Paling biasanya kalau saya kemarin download, copy paste, download itu aja di print. Kalau kami belajar, karena aku tidak bisa, jujur aku kurang bisa belajar dengan PDF atau e-book. Pusing pala depan layar. Selanjutnya Kak Riansah, silakan Kak Riansah. Izin nanya Kak, Siap. yang refleksi 3 tadi kan nggak tersimpan jawabannya, hilang-hilang terus. Oh ya, nanti bisa dicicil lah. Kapanpun sempatnya silakan dicicil nanti. Ya, sama seperti yang Figma kemarin. Oke, siap Pak. Ya, nanti trik dan tipsnya nanti dibagikan lah lagi ya di luar, gampang lah. Oke, aku off record dulu ya, Agi kita ngobrol dulu nih setelah record ya. Tunggu.